Baik, setelah tadi kita selesai menganalisis beban pada struktur gordingnya, gitu ya. Sekarang kita masuk ke struktur rangka atapnya. Ini nilainya sama, tidak berubah. Kita menganalisis beban kuda-kuda 1. Tributary areanya menjadi itu dengan lebar sebesar 2,5 meter ya, jadi setengah ke atas, setengah ke bawah. Dengan panjangnya adalah 9 meter, bentangnya adalah 9 meter seperti ini. Di sini saya menggunakan asumsi awal profil 2L 50 x 50 x 5 untuk bagian luar, sedang bagian pengisinya menggunakan profil L 50 x 50 x 5 gitu. Nah, bagaimana cara menentukan profil awalnya? Nah, berikut ini saya jelaskan sedikit dulu tentang perilaku dari strukturnya. Rule of thumb-nya, jadi sisi atas pada struktur rangka atap itu akan terjadi gaya tekan dan sisi bawah akan menjadi gaya tarik gitu ya. Nah, alasannya apa? Alasannya karena beban-beban yang terjadi itu dominannya adalah beban-beban yang bekerja ke arah gravitasi memang ini ya. Gitu. Artinya kita bisa bayangkan struktur ini akan melendut ke arah bawah gitu ya. Seperti kalau kita punya sebuah balok simple beam gitu. Ada balok simple beam kena beban terbagi merata ke arah bawah seperti ini. Kita tahu baloknya akan mengalami rendutan seperti ini. Gitu. Nah, dari rendutan ini itu kan kita bisa tahu sisi atas dari balok itu mengalami gaya tekan, sedang sisi bawah dari balok adalah mengalami gaya tarik. Karena terlihat dari gambar lengkungannya, sisi atas balok itu terjadi yang namanya perpendekan, sedang sisi bawah itu terjadi perpanjangan, jadi ketarik yang bawah. Nah, karena yang bawah ketarik memanjang, sehingga ini sebetulnya logika ini mirip pada yang terjadi pada angka atap kita. Sisi atas yang menjadi tekan, sisi bawah menjadi tarik gitu. Jadi bisa dibilang atas itu tekan, bawahnya tarik. Nah, lalu kenapa profil di bagian luar dari rangka atap itu lebih besar 2L, jadi kan profil gabungan, sedangkan profil pengisinya saya menggunakan profil L. Ini sama seperti balok ini ya, terlihat gaya terbesar kan terjadi pada sisi paling luar dari balok, sisi paling atas dan sisi paling bawah itu gaya tarik dan gaya tekan terbesar. Sama pada struktur rangka atap kita, yang paling luar ini akan mengalami gaya tekan terbesar itu ya, walaupun nanti di sini gradual, paling besar kecil, sedangkan gaya tarik itu juga paling besar di bagian luar. Nah, sedangkan pengisinya itu pasti lebih kecil daripada yang bagian luar dari rangka atap ini. Itu alasannya. Nah, kembali, sehingga tadi rule of thumb-nya atas itu tekan, bawah itu tarik. Nah, bagaimana cara memilih awal profil yang kita gunakan? Ingat, untuk bagian tekan, SNI 1729/2015 membatasi KL per R-nya kurang dari 200. Jadi kelangsingan batangnya tidak boleh melebihi dari 200, rasio 200. Agar tidak terlalu kelihatan seperti lidi gitu ya, terlalu langsing. Nah, untuk preliminary, jadi untuk perkiraan awal, itu cobalah nilai KL per R-nya disamakan dengan angka 4,71 akar E per FY. Jadi kita hitung dulu 4,71 akar E per FY seperti kuliah-kuliah sebelumnya kan, kalau nggak salah nilainya sekitar 145 ya, kalau nilai mutu bajanya FY 240 gitu ya. 145 kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu kita balik rumusnya. Jadi dari angka 145 dari hasil hitungan 4,71 akar E per FY itu dibalik nilai R atau jari-jari gerasi yang kita butuhkan berapa agar memenuhi angka 4,71 akar E per FY. Kenapa? Karena nilai K kan pada struktur rangka pasti 1,0. Nanti nilai L atau panjang batang, kita ambil panjang batang terpanjang dari struktur atas ini. Yang paling panjang mana, apakah yang ini atau yang ujung? Ambil aja yang paling panjang, jadi paling kritis. Contoh yang paling panjang di sini, di atas ini panjangnya 1 meter gitu ya. Berarti 1 meter dikali 1,0 dibagi nilai R yang belum tahu berapa, sama dengan 145 misalkan. Cari di tabel profil.
Misalkan kita mau pakai profil L, diurutkan saja nilai R profil yang mana yang memenuhi nilai R hasil hitungan 4,71 akar E per FY barusan gitu. Nah, itulah cara saya memilih profil apa yang saya gunakan untuk struktur rangka atap saya. Kemudian untuk bagian tarik, itu kan persyaratan SNI bilang KL per R-nya harus kurang dari 300. Nah, untuk preliminary saya sarankan kita pakai yang KL per R-nya 200. Kemudian dicari di tabel profil. Seperti itu. Itu tips dari saya untuk gimana cara melakukan preliminary profil apa yang kita gunakan pada sisi tekan dan sisi tarik dari struktur rangka atap. Kalau bentuk rangkanya sendiri itu sebetulnya bisa dilihat di berbagai macam referensi ya. Jadi kalau kalian cari, kan bentuk rangka atap itu beda-beda tergantung panjang bentangnya. Makin panjang bentangnya, biasanya pengisinya juga makin banyak gitu ya. Nah, itu cari saja, nanti tergantung panjang bentang yang sesuai dengan yang kalian desain. Seperti itu.